Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan penilaian oleh pendidik. Penilaian sikap. Perilaku siswa yang sangat baik ataupun sangat buruk yang ditemui selama kegiatan pembelajaran berlangsung, kemudian guru bisa memasukkan nilai dalam catatan pribadi guru maupun jurnal. Rusilowati 2014 mengemukakan bahwa pengukuran psikologi adalah bagian dari penilaian sikap karena menyangkut setiap sikap siswa. Maka dari itu, dalam mencapai pengukuran, hasilnya akan sulit sempurna. Berikut ini teknik dan instrumen dari penilaian sikap. A. Observasi. Surya Danata Wijaya 1997 dalam Raharjo 2013 menyatakan bahwa observasi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu observasi partisipatif, sistematif, dan eksperimental. Jika ingin memperoleh hasil yang objektif, maka guru dapat mengembangkan instrumen observasi. Instrumen tersebut bisa berupa lembar observasi dan jurnal. B. Penilaian diri. Penilaian diri perlu dilakukan dengan langkah berikut. Yang pertama, siswa dijelaskan tujuan dari penilaian diri. Kedua, kompetensi yang akan dinilai ditentukan oleh guru. Yang ketiga, menentukan kriteria dari penilaian diri. Dan yang keempat, guru merumuskan format yang akan digunakan pada penilaian diri. C. Penilaian antar teman. Penilaian antar teman cocok dilakukan saat siswa sedang melaksanakan kegiatan kelompok. Instrumennya berupa penilaian antar teman. Perencanaan penilaian sikap. Perencanaan penilaian mengacu pada KI 1 dan KI 2. Dalam kegiatan pembelajaran, guru telah membuat perencanaan dan penetapan sikap apa saja yang akan dinilai. Saat guru melakukan pengamatan terhadap sikap siswa yang muncul secara natural, maka guru dapat menilai sikap tersebut sebagai nilai di luar pembelajaran. Penilaian sikap dapat dilaksanakan dengan langkah berikut. Yang pertama, menentukan sikap siswa di sekolah berdasarkan KI 1 dan KI 2. Yang kedua, menentukan indikator kompetensi siswa. Dan yang ketiga, menyusun format penilaian sikap. Pelaksanaan penilaian sikap. Penilaian sikap dilakukan saat jam dalam pelajaran berlangsung dan di luar jam pelajaran yang disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran. Berikut adalah alur pelaksanaan penilaian sikap, yaitu observasi harian, kemudian jurnal harian, kemudian rapat jurnal semester, kemudian rapor deskripsi sikap KI 1 dan KI 2. Berikut adalah langkah pelaksanaan penilaian sikap. Yang pertama, mengamati perilaku yang dilakukan siswa saat dalam jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran. Contoh pengamatan saat pembelajaran yaitu ketika siswa sedang melakukan kerja kelompok, diskusi, dan tanya jawab. Sedangkan contoh di luar jam pelajaran yaitu ketika siswa sedang di jam istirahat, misalnya siswa sedang di kantin, di perpustakaan, ataupun di tempat lain yang masih di area sekolah. Kedua, mencatat perilaku siswa dengan menggunakan lembar observasi. Guru merangkum semua sikap siswa, baik itu yang positif maupun negatif, ke jurnal dalam satu semester. Satu lembar observasi digunakan guru muatan pelajaran untuk semua kelas, sedangkan guru kelas menggunakan satu lembar observasi untuk satu kelas. Yang ketiga, melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengamatan. Sebagai langkah tindak lanjut, guru memberikan penghargaan, baik itu verbal maupun non-verbal, bagi siswa yang mampu meningkatkan perilaku yang positif, sedangkan bagi siswa yang perilaku positifnya menurun, maka siswa tersebut akan diberi motivasi dan pembinaan. Pengolahan penilaian sikap. Guru merekap hasil penilaian sikap siswa minimal 2 kali selama 1 semester. Pembahasan dan pelaporan penilaian sikap dibentuk menjadi deskripsi nilai sikap siswa. Berikut adalah langkah mendeskripsikan nilai sikap siswa. Yang pertama, guru muatan pelajaran dan guru kelas harus mengelompokkan catatan sikap siswa dalam jurnal. Yang kedua, rekapitulasi sikap dibuat guru kelas dalam jangka 1 semester. Ketiga, guru muatan pelajaran diberi deskripsi catatan sikap siswa oleh guru kelas. Yang keempat,
Deskripsi pencapaian sikap sosial dan spiritual siswa dikumpulkan dan dirumuskan guru kelas. Penilaian pengetahuan. Teknik yang digunakan dalam penilaian pengetahuan adalah penugasan, tes, lisan, dan tulisan. Penugasan yaitu kegiatan guru dalam memberikan tugas kepada siswa untuk memfasilitasi dan mengukur siswa dalam memperoleh pengetahuan. Tes lisan yaitu pertanyaan lisan yang diberikan guru dan siswa diminta untuk memberikan jawaban secara lisan saat kegiatan belajar mengajar. Tes tulisan yaitu guru mengajukan soal dan jawaban secara tertulis, contohnya isian, pilihan ganda, uraian, menjodohkan, dan benar salah. Perencanaan penilaian pengetahuan dan keterampilan. Strategi penilaian pengetahuan dan keterampilan dilaksanakan ketika menyusun RPP yang berdasar pada silabus. Langkah-langkah dalam pelaksanaan penilaian pengetahuan dan keterampilan adalah menetapkan tujuan penilaian pengetahuan dan keterampilan. Tujuan dari penilaian ditetapkan berdasarkan RPP, menentukan bentuk RPP. Bentuk penilaian yang digunakan yaitu ulangan, penugasan, pengamatan, dan bentuk lain yang dibutuhkan. Memilih teknik RPP. Teknik RPP yang digunakan adalah teknik penugasan, tes lisan, dan tulisan. Menyusun kisi-kisi. Tujuan dari penyusunan kisi-kisi adalah memastikan bahwa butir soal harus diukur berdasarkan proporsinya. Menulis soal berdasarkan kaidah penulisan dan kisi-kisi. Saat menulis soal, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya kaidah penulisan, indikator soal, dan level kognitif. Menyusun pedoman penskoran, soal yang berupa isian, menjodohkan, uraian, dan pilihan ganda disediakan kunci jawaban. Pelaksanaan penilaian pengetahuan. Pelaksanaan penilaian pengetahuan yaitu implementasi dari perencanaan penilaian pengetahuan. Pelaksanaan penilaian pengetahuan dilakukan dengan tes lisan, tulisan, dan penugasan. Contoh penilaian tes yaitu penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Pengolahan penilaian pengetahuan. Pengolahan hasil penilaian pengetahuan dilakukan menggunakan angka atau deskripsi dan predikat secara kuantitatif. B. Menentukan nilai akhir. Perhitungan nilai akhir tiap KD bisa dilakukan sesuai kegiatan penilaian dan pembobotan pada perhitungan nilai akhir KD 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, dan 3.10 didasarkan pada NPH, NPTS, dan NPAS. Berikut adalah rumus penilaian akhir KD. Nilai KD sama dengan 2 kali NPH plus NPTS plus NPAS dibagi 4. Pada perhitungan nilai akhir KD 3.6, 3.7, dan 3.9 didasarkan pada NPH dan NPAS. Ini karena dari ketiga KD tersebut ada di tema 3 dan atau 4. Kegiatan belajar mengajarnya dilaksanakan setelah PTS. Berikut adalah rumusnya. Nilai KD sama dengan 2 kali NPH plus NPAS dibagi 3. Penilaian keterampilan. Pelaksanaan penilaian keterampilan. Penilaian praktik. Berikut hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan penilaian praktik. Aktivitas yang dinilai berpatokan pada kompetensi keterampilan. Aspek penilaian tidak begitu terfokus pada indikator dan kemampuan dinilai berdasarkan urutan. B. Penilaian produk. Langkah dari penilaian produk yaitu siswa dinilai keterampilannya dalam membuat suatu produk guna mencapai tujuan pembelajaran. Menilai siswa dalam penguasaan keterampilan, dan siswa dinilai saat bereksplorasi dan mengembangkan pemikiran baru. C. Penilaian proyek. Penilaian proyek yaitu kegiatan guru dalam memperoleh informasi mengenai kemampuan siswa saat menerapkan pengetahuan yang dimiliki melalui penyelesaian tugas berupa instrumen proyek dalam periode tertentu. D. Penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian yang menunjukkan perkembangan kemampuan siswa dan bersifat reflektif, integratif, serta berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan dari berbagai informasi. Pengolahan penilaian keterampilan. Nilai keterampilan diperoleh dari
penilaian praktek, produk, proyek, dan portofolio. Hasil dari penilaian praktek dan proyek rata-rata memperoleh nilai akhir keterampilan pada tiap mata pelajaran. Penulisan capaian penilaian keterampilan adalah menggunakan angka skala 0 sampai 100 dan deskripsi. Sekian.